Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu, salam tangguh. Di tengah pandemi kita masih diberikan semangat ya. Terus ini sebenarnya bagian dari perkuliahan reguler kita, perkuliahan rutin terkait dengan hukum lingkungan. Cuma memang ada satu yang spesial pada pagi siang hari ini. Di tengah kita, bersama-sama kita, ini telah hadir pakar terkait lingkungan karena beliau itu sudah sangat hitungannya lama untuk berkecimpung di perlindungan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jogja, Provinsi DIY. Terus dan menariknya adalah ketika saat ini saya yakin ini teman-teman mahasiswa sudah sangat familiar dengan masalah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Mas Ruruh ini beliau terus masuk di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Dan ini kalau saya sendiri secara pribadi saya sangat mengapresiasi ketika Mas Ruruh masuk karena akhirnya memang ada pengawalnya, ada tanda kutip penjaga gawang untuk di perizinan ketika dan investasi ketika kita bicarakan era Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja dalam aspek pemahaman tentang lingkungan hidup. Mas Ruruh ini beliau punya banyak bidang ilmu, background keilmuan yang beragam, dan ini mohon untuk informasi Mas Ruruh ini jadi kelas hukum lingkungan mahasiswa Fakultas Hukum itu ada sekitar 50-an. Terus ada juga saya mengundang untuk rekan-rekan yang mengambil analisis ekonomi lingkungan ada dari biologi. Terus kemarin memang juga saya infokan ke mahasiswa baik yang di geografi, ilmu lingkungan, maupun juga ini ada istilahnya hukum lingkungan itu tidak cuma kelas saya, jadi kemungkinan nanti akan bertambah. Tapi intinya kalau yang teman-teman di hukum lingkungan ini generasi-generasi yang baru masih sangat semangat-semangatnya angkatan 2019, 2018, 2020 ada sedikit yang ngambil mata kuliah ini, dan saya pikir topik yang akan kita diskusikan itu sangat mendasar. Dan Mas Ruruh ini beliau S1 untuk rekan-rekan S1 dan ada 2 ya di biologi dengan di hukum ya. Jadi di hukum kita juga maksudnya di UGM sama-sama alumni. Terus S2 baru kesehatan nggih Mas Ruruh nggih. Di ilmu lingkungan tapi kesehatan lingkungan maaf. Jadi nanti langsung saja saya akan berikan waktu sepenuhnya kepada Mas Ruruh untuk sangat memberikan ya ini kuliah dosen tamu gampangnya seperti itu. Terus dan rekan-rekan ini karena tadi yang saya singgung ada dari biologi, dari ilmu lingkungan, dari hukum. Silakan persiapkan karena meskipun saya yakin kita sebenarnya belum memulai perkuliahan untuk membicarakan materi ini, tapi nanti akan sangat terkait dengan apa yang ya saat perkembangan hukum terkini ya, seperti itu, kontekstual yang ada di dalam perkembangan hukum terkait dengan lingkungan. Nah itu berarti monggo saya persilahkan sepenuhnya kepada Mas Ruruh untuk menyampaikan materinya. Jadi tema yang kemarin saya usulkan kepada Mas Ruruh adalah terkait dengan bagaimana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup daerah dan pusat di tengah pusaran investasi, terutama kaitannya dengan perkembangan terkini yang Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi fokus ya dalam hukum di Indonesia. Monggo Mas Ruruh, waktu dan kesempatan sepenuhnya saya sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Wahyu Yun Santosa atas waktu yang diberikan pada saya. Jadi saya boleh share screen dulu ya. Baik, jadi
sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Roro Haryoto. Tadi sudah disinggung oleh Mas Wahyu Yun Santosa. Ini walaupun sudah senior doktor gitu, tetapi dengan saya itu akrab sekali sehingga saya dengan beliau itu biasa nyebutnya Mas gitu. Nah, saya memang alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 98. Kemudian di tahun yang sama juga saya menyelesaikan studi di Teknik Kimia, Mas, bukan di biologi. Jadi saya di Teknik Kimia UPN di tahun 98 itu lulus di tahun yang sama, kemudian bekerja di lingkungan hidup 20 tahun, kemudian baru 5 bulan ini saya menapaki karir baru di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal di IE. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mendiskusikan bersama, kemudian nanti ada semacam tanya jawab berkaitan dengan materi diskusi tentang pengaturan dan kebijakan lingkungan hidup di tengah pusaran investasi. Nah, ini memang kita harus merefleksi dulu dari kondisi negara kita sejak awal, bahwa sebenarnya komitmen negara kita di bidang lingkungan hidup itu nyata-nyata komitmen kita itu sebenarnya sudah maksimal tinggi. Ketika kita lihat misalnya di dalam konstitusi dasar kita, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di sana juga diatur di pasal 28H, disampaikan di sana bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, tentunya negara menjamin masyarakat atau warganya untuk dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, dari jaminan di konstitusi dasar itu kemudian diterjemahkan supaya lebih operasional di dalam undang-undang. Kita pernah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir kita punya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang 2397 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini menarik kalau kita bicara mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Saya masih ingat sekali bahwa begitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini keluar, teman-teman di Kementerian Lingkungan Hidup itu seakan-akan belum siap. Karena di dalam norma yang diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, itu memerintahkan kurang lebih 18 PP. Nah, sampai sekarang, dari 2009 sampai 2021, tidak lebih dari 4 PP yang kemudian ditindaklanjuti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu. Ada PP mengenai izin lingkungan, PP 27 Tahun 2012, kemudian PP 101 tentang pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, kemudian PP sampah. Nah, dari situ kemudian kami di DIY memaknai bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini belum bisa kita manfaatkan secara operasional. Nah, kemudian kita berinisiatif untuk menyusun perda dengan kearifan lokal yang kita miliki untuk lebih menerjemahkan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Maka kemudian kita menyusun Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini adalah aturan dasar pegangan untuk bagaimana kita melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di level nasional maupun di level daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Kemudian secara teknis, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup ini kemudian dijabarkan di dalam aturan-aturan pelaksanaan, baik dalam bentuk PP, kemudian peraturan Menteri Lingkungan Hidup, sampai dengan peraturan gubernur. Nah, kalau kita
bisa kelompokkan, maka instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan hidup itu bisa kita bagi ke dua kategori besar. Yang pertama adalah instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap perencanaan. Di sana muncul regulasi berkaitan dengan tata ruang. Kemudian regulasi berkaitan dengan AMDAL atau izin lingkungan. Kemudian yang kedua adalah instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional. Di sana ada regulasi berkaitan dengan pengendalian pencemaran, yang meliputi pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara. Kemudian ada juga di sana regulasi berkaitan dengan pengendalian kerusakan lingkungan. Kemudian yang terakhir, bagian dari instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional adalah regulasi berkaitan dengan pengelolaan limbah B3. Nah, dari instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan ini yang paling banyak menjadi sorotan, terutama berkaitan dengan anggapan bahwa regulasi aturan ini menghambat investasi adalah instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap perencanaan, khususnya adalah berkaitan dengan kewajiban penanggung jawab usaha atau kegiatan atau pemrakarsa untuk menyusun dokumen AMDAL dan untuk mengurus izin lingkungan. Nah, ini yang kemudian menjadi kambing hitam dari berbagai hambatan bagi investor yang mau masuk untuk berinvestasi di Indonesia dan terutama juga di DIY. Kadang-kadang mereka menyampaikan bahwa faktor regulasi untuk izin lingkungan dalam hal ini entah itu bagaimana menyusun dokumen AMDAL, UKL, UPL, itu salah satu penghambat investasi dalam tanda petik. Nah, ini yang nanti kita juga akan rinci, kita detailkan dalam pembahasan selanjutnya. Nah, kita akan coba gali lebih mendalam satu persatu. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di tataran perencanaan, yang pertama adalah berkaitan dengan peraturan tata ruang. Kita memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang RT/RW nasional. Kemudian di DIY kita punya Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang RT/RW DIY tahun 2019 sampai dengan tahun 2039. Harapannya antara RT/RW nasional, RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten kota itu inline. RT/RW kabupaten kota harus selaras dengan RT/RW provinsi. Begitu pula RT/RW provinsi harus selaras dengan RT/RW nasional. Sehingga kemudian tidak ada benturan kepentingan antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain, di mana ada perbatasan, di situ peruntukannya ada yang berbeda, sehingga ini kadang-kadang kalau kemudian tidak ada mekanisme evaluasi di atasnya, maka akan terjadi bentrokan kepentingan antara daerah. Dan memang sekarang, kemudian berkaitan dengan tata ruang ini, diharapkan di kabupaten kota sudah harus menyusun RDTR, rencana detail tata ruangnya. Nah, di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, memang di kota Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Sleman sedang bergerak menyusun RDTR untuk beberapa kawasan perkotaan mereka. Dan masalahnya sampai sekarang belum setiap kabupaten kota itu memiliki RDTR untuk kawasan perkotaan yang mereka miliki. Nah, ini yang menjadi permasalahan tersendiri. Mestinya RDTR itu idealnya sampai di tingkat kecamatan RDTRK. Tapi faktualnya sekarang banyak kemudian untuk lebih efisiensi RDTR itu kemudian disusun misalnya untuk Bantul, misalnya RDTR perkotaan kawasan Bantul Utara misalnya, kawasan Bantul Barat dan sebagainya. Ada beberapa kecamatan jadi satu disusun dalam bentuk perda RDTR. Nah, kemudian di dalam perkembangannya, memang kita kemudian
untuk menjamin, memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan itu kemudian diadop di dalam penyusunan Perda RT RW itu, maka kemudian RT RW ketika disusun, maka institusi lingkungan juga harus menyandingkan bersama-sama untuk menyusun apa yang dinamakan KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Ini dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016. Harapannya tadi memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan di dalam penyusunan RT RW. Sehingga ketika Perda RT RW itu mau disahkan, syaratnya adalah kajian lingkungan hidup strategis itu sudah disetujui oleh institusi yang memiliki kompetensi untuk mengeluarkan persetujuan. Kalau RT RW-nya disusun oleh kabupaten, maka KLHS-nya yang melakukan evaluasi dan mengeluarkan persetujuan ada di level provinsi. Nah, ketika RT RW atau RDTR-nya itu disusun di level provinsi, maka KLHS-nya itu kajian lingkungan hidup strategisnya yang melakukan evaluasi dan mengeluarkan persetujuan adalah pemerintah pusat. Nah, begitu, ini dari aspek tata ruang. Nah, kalau kita bicara tata ruang, memang antara tata ruang dengan lingkungan hidup itu ibarat keping mata uang logam. Di satu sisi, antara lingkungan dengan tata ruang ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kita bisa lihat, tadi saya sudah sampaikan di depan, ketika pemerintah menyusun perda berkaitan dengan tata ruang, maka dia harus menyusun bersamaan berupa kajian lingkungan hidup strategisnya. Di sisi lain, ketika di tahapan kegiatan, ada pemrakarsa yang mengajukan dokumen lingkungan, AMDAL atau UKL-UPL, maka tapisan pertama untuk bisa diproses penilaian dokumen AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL-nya adalah adanya rekomendasi tata ruang atau tidak. Kalau tidak ada rekomendasi tata ruang, yang sifatnya menyatakan itu recommended, bahwa peruntukan ruangnya sesuai dengan rencana kegiatan, maka proses pemeriksaan dokumen atau penilaian dokumen itu tidak akan dilanjutkan. Jadi ini saling mengkait dan saling mengunci antara lingkungan dengan tata ruang. Sehingga harapannya memang ruang lingkungan yang aman dan produktif serta berkelanjutan itu adalah goal atau tujuannya. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, penataan ruang merupakan ujung tombak, sebab perubahan lingkungan diawali dengan proses perubahan ruang. Di satu sisi dalam penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kunci untuk menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Nah, untuk itu ketika menyusun regulasi di bidang tata ruang, setiap pemerintah daerah harus memahami karakteristik ruang di wilayahnya. Nah, misalnya sebagai contoh, kalau kita bicara daerah istimewa Yogyakarta, maka kemudian karakteristik ruangnya seperti ini. Di sebelah barat, di daerah Kulon Progo, Samigalo, karakteristiknya di sana adalah rawan longsor dan erosi. Kemudian di pantai selatan Kulon Progo dan Bantul, di sana karakteristiknya rawan tsunami dan banjir. Kemudian di timur, di bagian Gunung Kidul, ini adalah bagian yang karakteristiknya tanahnya adalah tanah kars, dia cenderung tandus dan kering. Nah, kemudian kita juga memiliki kawasan rawan bencana gempa bumi. Nah, ini ada sebagian di Bantul, sebagian di kota, di Gunung Kidul, dan beberapa di Sleman. Kemudian di atas sendiri kita punya kawasan rawan bahaya Gunung Merapi. Nah, ini sekarang kita dalam posisi keadaan semacam siaga untuk erupsi bencana Gunung Merapi.
Memang di satu sisi ini memang apa ya, Merapi ini merupakan potensi bahaya erupsi atau rawan bencana, tetapi di sisi lain ketika kemudian mengeluarkan material berupa pasir dan batu, maka kemudian material pasir dan batu itu memiliki nilai ekonomis tersendiri. Jadi dari sisi yang lain memiliki nilai ekonomis, tetapi di sisi lain ini merupakan potensi bencana. Nah, di bawah Merapi ini ada kawasan resapan air, catchment area, yang ini harus kita jaga karena ini akan menyuplai air di bawahnya, di kota maupun di Bantul. Dan yang terakhir ini adalah daerah kota Yogyakarta dan perbatasan antara Sleman, kemudian Bantul. Nah, ini adalah perkembangan pertumbuhan perkotaan. Maka kita namakan di sini adalah expanded urban area, di mana ketika siang hari beban dari kota Yogyakarta ini luar biasa, terutama untuk pemanfaatan air maupun juga pemanfaatan energi. Banyak yang dari Bantul ini pagi berangkat ke kota, sore pulang. Dari Sleman, dari arah barat, Godean menuju kota, pagi, kemudian sore pulang. Begitu pula dari Gunung Kidul, datang ke kota pagi, sore pulang. Kemudian juga dari Turi atau dari posisi Sleman yang ada di utara, datang ke kota untuk bekerja atau sekolah, kemudian sore pulang. Nah, ini adalah karakteristik ruang yang harus kita perhatikan ketika kita menyusun rencana tata ruang. Nah, kita punya data di tahun 2015, kemudian kita bandingkan di tahun 90, maka pertumbuhan bangunan, gedung yang menutup lahan permukaan tanah, ini menunjukkan kondisi yang luar biasa pertumbuhannya. Jadi di 15 tahun pertumbuhannya seperti ini. Ini di tahun 2015. Belum kita potret untuk yang 2021. Nah, ini bagaimana cara mengendalikan ini, salah satunya ya melalui regulasi di bidang tata ruang untuk membatasi kawasan-kawasan tertentu untuk pertumbuhan bangunan. Sehingga memang kemudian kegiatan-kegiatan usaha sekarang didorong untuk kemudian bangunannya itu bukan horizontal tetapi lebih ke vertikal. Nah, dari situ kemudian kita bisa lihat bahwa pengendalian tata ruang ini kita bisa lihat sejak tahun 2015 kita sudah mulai melihat adanya pertumbuhan yang luar biasa. Kemudian apakah ini gejala ini ditangkap secara nasional? Kemudian muncul tadi PP nomor 46 tahun 2016 tentang KLHS, yang mana harapannya adalah memastikan bahwa di dalam penyusunan regulasi di bidang tata ruang itu diintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, itu adalah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di tahap perencanaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah regulasi berkaitan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap perencanaan yang kedua adalah berkaitan dengan dokumen lingkungan. Yang ini yang sangat seksi dan sensitif. Nah, kalau kita lihat, untuk kita bisa memilih dokumen apa yang harus disusun bagi pemrakarsa terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, maka pilihannya adalah bisa dokumennya AMDAL, bisa dokumennya UKL-UPL, bisa cukup SPPL. Nah, SPPL itu adalah untuk kegiatan mikro dan kecil. Kemudian untuk yang UKL-UPL itu dampak yang tidak penting. Kemudian AMDAL adalah dampak yang penting. Nah, ini untuk menentukan dampaknya itu penting atau tidak penting seperti apa, maka kita punya apa yang namanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup P38 tahun 2019 tentang jenis rencana usaha kegiatan wajib AMDAL. Nah, di sana disampaikan di dalam lampirannya list berkaitan dengan jenis-jenis kegiatan wajib AMDAL. Nah, selain itu, kemudian kalau
tidak termasuk di dalam list itu, maka dia cukup menyusun dokumen UKL-UPL. Tetapi ada hal yang khusus yang dia walaupun tidak termasuk di dalam list harus menyusun dokumen AMDAL adalah ketika rencana kegiatan itu berada di kawasan lindung atau berbatasan dengan kawasan lindung. Itu dia harus menyusun dokumennya AMDAL. Dan yang paling gampang untuk kegiatan yang sifatnya membangun bangunan, maka batasannya adalah ketika luas bangunannya minimal 10.000 meter persegi atau luas lahannya minimal 5 hektar, dia wajib AMDAL. Tapi kalau kurang dari 10.000 meter persegi dan kurang dari 5 hektar, dia cukup UKL-UPL atau SPPL. Nah, akan tetapi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berkaitan dengan kriteria ini nanti pasti akan disesuaikan lagi karena basisnya itu adalah basis risiko. Untuk risiko tinggi dia nyusun dokumennya dokumen AMDAL, kemudian risiko sedang dia nyusunnya dokumen UKL-UPL, kemudian yang risiko rendah cukup menyusun SPPL. Nah, ketika kemudian dokumen yang dia susun itu harus menyusun dokumen AMDAL, maka dokumen yang disusun adalah dokumen kerangka acuan, dokumen ANDAL, dan dokumen RKL-RPL. Nah, dokumen RKL-RPL inilah yang nanti akan dipegang bagi perusahaan maupun pemerintah, bahwa itu merupakan dokumen yang isinya kewajiban-kewajiban pemrakarsa di dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Nah, kemudian ketika menyusun dokumen, maka panduannya adalah Permen LH nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan. Kemudian penilaiannya menggunakan Permen LH nomor 8 tahun 2013. Akan tetapi dengan keluarnya PP 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, maka kemudian karena ada masalah berkaitan dengan waktu penyelesaian dokumen AMDAL, maka di situ ada penataan kembali berkaitan dengan proses penyusunan dokumen AMDAL maupun proses penilaian dokumen AMDAL yang didasarkan pada ini, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup P26 tahun 2018. Nah, yang tidak kalah menarik adalah adanya dokumen yang namanya dokumen evaluasi lingkungan hidup dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Nah, DELH atau DPLH ini adalah bukan dokumen lingkungan, tetapi dokumen sebagai tindak lanjut dari penerapan sanksi. DELH ini adalah dokumen evaluasi lingkungan setara dengan AMDAL. Kemudian DPLH itu dokumen pengelolaan lingkungan hidup setara dengan UKL-UPL. Nah, ini memang khusus diberikan setelah adanya pengawasan. Tindak lanjut dari pengawasan itu ada sanksi administrasi yang memerintahkan bagi kegiatan usaha untuk menyusun apa yang dinamakan DELH atau DPLH sesuai dengan kriterianya. Tetapi ada persyaratannya. Jadi memang DLH dan DPLH ini muncul ketika ada surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup tahun 2000 berapa ya ini ya, yang surat edaran Menteri Lingkungan Hidup nomor 12 tahun 2013. Nah, kemudian itu masa berlakunya hanya 2 tahun sampai dengan 2015. Tetapi kemudian di lapangan, faktualnya ternyata masih banyak kegiatan usaha yang sudah jalan tetapi belum memiliki izin lingkungan atau dokumen lingkungan. Maka dikeluarkanlah surat edaran baru lagi tahun 2016 dan tidak ada batas waktu habis masa berlakunya, tidak ada. Kemudian dikeluarkan Permen LHK P102 tahun 2016 tentang petunjuk teknis di dalam penyusunan DLH dan DPLH ini. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi ketika kegiatan usaha itu harus menyusun DLH atau diperintahkan dalam sanksi administrasi itu untuk menyusun DLH atau DPLH. Yang pertama adalah dia harus
kegiatan usahanya ini sudah operasional. Kemudian yang kedua, kegiatan usaha ini sudah memiliki izin usaha atau kegiatan. Kemudian yang ketiga, kegiatan ini berada di lokasi tapak kegiatan yang lapak kegiatannya ini sesuai peruntukannya dengan tata ruang. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kegiatan usaha ini belum memiliki dokumen lingkungan atau sudah memiliki dokumen lingkungan, tetapi dokumen lingkungannya itu sudah tidak sesuai dengan kondisi faktualnya. Sehingga kalau dari keempat persyaratan ini tidak terpenuhi, maka DLH dan DPLH ini tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama bahwa khusus untuk DLH dan DPLH ini bukan merupakan dokumen yang dokumen perencanaan, bukan, tetapi ini adalah dokumen sebagai tindak lanjut dari sanksi yang dimulai dari mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup, baik di pusat maupun di daerah. Nah, ini yang kemudian harus kita cermati bahwa di tengah masyarakat, terutama di investor, itu beranggapan, dan ini juga dimaknai oleh pengambil kebijakan, terutama Bapak Presiden Jokowi, bahwa proses izin di Indonesia itu lama dan mahal. Saya bisa memaknai itu dan bisa menerima, karena proses perizinan yang dulu itu dari meja ke meja, sehingga kadang-kadang itu menimbulkan potensi untuk kemudian ada pembiayaan di luar biaya yang resmi. Nah, sehingga kemudian dari aspek itu kemudian dikeluarkanlah PP 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Sehingga pemohon itu tidak berhubungan langsung dengan pemberi izin, tetapi dia cukup dengan mesin. Nah, ini adalah suatu terobosan di mana memang ini untuk mengurangi potensi terjadinya biaya di luar yang resmi. Kemudian dari proses izin yang lama, memang kemudian terutama dari aspek lingkungan hidup, di sana ada tindak lanjut dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengeluarkan beberapa petunjuk teknis dari P22 sampai dengan P26. Nah, di sana kemudian kita bisa bandingkan proses penilaian dokumen AMDAL yang melalui OSS dengan proses penilaian dokumen AMDAL melalui proses yang konvensional. Di sana untuk yang konvensional, yang namanya KA AMDAL itu dibatasi 30 hari, tetapi 30 hari itu mengikat hanya untuk Komisi Penilai AMDAL yang melayani proses penilaian dokumen AMDAL. Kemudian untuk AMDAL dan RKRPL 75 hari, itu juga mengikat bagi pemerintah dalam hal ini Komisi Penilai AMDAL. Tidak mengikat dari penyusun ataupun juga pemrakarsa. Sehingga ketika kemudian proses yang ada di Komisi AMDAL itu sudah jalan, tetapi ketika kembali ke konsultan atau ke pemrakarsa, untuk diperbaiki kembalinya lagi ke kemudian ke sekretariat komisi itu agak lama, sehingga terkesan proses penilaian dokumen itu lama, padahal lamanya itu bukan di proses pelayanan perizinannya, tetapi justru pada mereka yang menyusun dokumen lingkungannya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Nah, dengan itu kemudian kalau kita bicara PP 24 tahun 2018, maka kemudian di sana ada hal yang baru, bahwa untuk penyusunan KA AMDAL itu hanya diberikan 30 hari, dan 30 hari itu untuk penyusun maupun Komisi Penilai AMDAL untuk menilai. Komisi Penilai AMDAL hanya diberikan 10 hari, penyusun hanya diberikan 20 hari. Dan akhirnya formatnya juga dirubah. Namanya bukan lagi kerangka acuan AMDAL, tapi formulir KA AMDAL. Jadi semacam penyederhanaan sistematika, sehingga memudahkan untuk penyusun AMDAL itu supaya lebih cepat. Kemudian untuk proses penilaian dokumen AMDAL-nya,
itu diberikan waktu hanya 60 hari. 60 hari itu untuk Komisi AMDAL sampai kemudian keluar izin lingkungannya. 50 untuk proses sampai SKKLH, kemudian 5 hari sampai izin lingkungannya, kemudian nanti diberikan kepada pemohon. Nah, inilah dalam rangka percepatan peningkatan penanaman modal dan berusaha untuk menjawab kegalauan bahwa proses izin di Indonesia itu lama dan mahal, maka dikeluarkanlah 2 regulasi ini. Yang pertama adalah PP 24 tahun 2018, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari sisi substansi saya sebenarnya sepakat dengan 2 regulasi yang dikeluarkan ini. Kami juga bisa menerima latar belakangnya. Cuman kami yang berada di birokrasi paling bawah dalam hal ini di level gubernur dan juga kabupaten kota merasa bahwa proses untuk sosialisasinya yang kurang. Jadi PP 24 tahun 2018 ini kami juga merasakan tiba-tiba itu munculnya, itu tidak ada petir, tidak ada mendung, tapi kemudian tiba-tiba hujan. Ibaratnya seperti itu. Kemudian keluar PP 24 tahun 2018, sehingga proses kita menggunakan OSS atau online single submission itu kemudian ya kita jalannya agak tertatih-tatih karena sosialisasinya yang memang kurang, kemudian muncul tiba-tiba. Nah, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini sekaligus menjawab tadi bahwa proses izin yang ada di Indonesia itu lama dan mahal, maka kemudian memunculkan beberapa hal yang baru, misalnya berkaitan dengan terminologi izin lingkungan yang sudah tidak ada lagi, kemudian Komisi AMDAL yang hilang, dan sebagainya. Baik, kita akan lihat satu persatu. Nah, ini implikasi keluarnya PP 24 tahun 2018. Ada 2 sistem perizinan berusaha untuk proses pelayanan di bidang lingkungan hidupnya. Jadi dengan keluarnya PP 24 tahun 2018 ini, maka ada surat edaran ke kementerian maupun ke pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk segera diterapkan per 18 Juli tahun 2018. Nah, kalau kita lihat di pasal 85 dan lampiran PP, maka di sana yang tunduk terhadap PP 24 tahun 2018 yang tunduk untuk taat mengikuti OSS dengan sistem OSS adalah kegiatan-kegiatan yang tercantum di dalam lampiran PP 24 tahun 2018. Sedangkan bagi kegiatan yang di luar lampiran itu, maka dia masih menggunakan sistem yang existing atau konvensional. Terutama kita bisa lihat untuk perizinan bagi kegiatan yang diajukan oleh pemerintah, kemudian kegiatan di bidang tambang, minyak dan gas, serta panas bumi, itu proses pelayanan perizinannya tidak melalui OSS, tetapi melalui sistem yang konvensional. Sehingga kemudian proses penilaian dokumen AMDAL-nya pun itu berbeda dengan proses penilaian dokumen AMDAL yang menggunakan sistem OSS. Untuk yang kegiatan pemerintah dan kegiatan migas serta tambang dan juga panas bumi, kita menggunakan proses penilaian dan pemeriksaan serta penyusunan dokumennya mengacu pada aturan yang lama, sehingga ada pembagian regulasi yang diacu oleh dua sistem kegiatan yang berbeda. Yang satu yang tunduk pada OSS, yang satunya lagi tidak tunduk pada OSS. Nah, memang yang agak unik itu memang pemerintah. Kenapa pemerintah tidak bisa masuk di dalam sistem OSS? Karena pemerintah itu tidak termasuk dalam terminologi pelaku usaha atau kegiatan. Sehingga tidak bisa kita paksakan masuk di dalam OSS. Maka kemudian kalau pemerintah itu masuknya ke istilah pemrakarsa. Pemrakarsa bisa setiap orang, bisa pemerintah. Nah, ini yang kemudian
kenapa kegiatan pemerintah itu tidak tunduk pada OSS. Tetapi ada kegiatan pemerintah, dalam hal ini kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan yang milik pemerintah tetap tunduk pada OSS. Misalnya rumah sakit yang masuk dalam BLU, Badan Layanan Umum. Kemudian ada misalnya PDAM, nah itu masuk kategori yang nanti tunduk pada OSS. Berikut juga BUMN. Nah itu yang kemudian menimbulkan munculnya dua pelayanan perizinan untuk kegiatan usaha yang tunduk pada OSS maupun kegiatan usaha yang tidak tunduk pada OSS. Ini adalah implikasi dengan keluarnya PP nomor 24 tahun 2018. Nah, dengan keluarnya PP 24 tahun 2018 ini, maka kemudian Kementerian Lingkungan Hidup segera menindaklanjuti supaya bisa menerapkan OSS segera mungkin pada saat itu dengan mengeluarkan regulasi berupa P22 sampai dengan P26 tahun 2018. P22 itu mengenai NSPK pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik lingkup KLHK. P23 itu tentang kriteria perubahan usaha dan atau kegiatan atau tata cara perubahan izin lingkungan. Kemudian P24 itu pengecualian kewajiban menyusun AMDAL untuk rencana kegiatan yang berada di kawasan kabupaten kota yang telah memiliki RDTR. Nah, tetapi ini harus hati-hati. Bagi kabupaten kota yang sudah memiliki RDTR yang bisa diakomodir untuk pengecualian kewajiban menyusun AMDAL adalah RDTR yang disusun dengan pendampingan adanya KLHS dan sudah disahkan. Dan itu pun harus mengajukan permohonan ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk kemudian dikecualikan dari penyusunan dokumen AMDAL. Kemudian P25 itu mengenai pedoman penetapan jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki UKL, UPL, dan SPPL. Kemudian yang terpenting dari keluarnya PP24 ini adalah keluarnya P26 tentang pedoman penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan hidup dalam pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Yang tadi saya sudah sampaikan di depan, ada perbedaan waktu untuk menyelesaikan dokumen yang dengan P26 ini harapannya proses penilaian dokumen menjadi lebih cepat. Dan menurut pengalaman yang saya alami ketika saya masih di LH, itu memang dengan keluarnya P26 ini kemudian pemrakarsa dan konsultan dipaksa untuk kemudian mereka segera menyelesaikan dengan cepat. Jadi permasalahannya kalau boleh saya sampaikan, kebanyakan yang namanya konsultan itu banyak pekerjaannya. Sehingga ketika dia baru tahap proses menyusun dokumen untuk kegiatan A, dia juga menyusun dalam kegiatan C, D, E, dan bahkan sampai F. Kemudian ketika dibahas di dalam dokumen AMDAL, di dalam komisi AMDAL, ada saran masukan dikembalikan, mereka lama sekali perbaikannya. Tapi juga ini merupakan salah satu trik dari konsultan kalau saya lihat selama saya menekuni di bidang lingkungan hidup selama 20 tahun. Itu adalah salah satu trik dari konsultan sekaligus untuk menaikkan harga. Loh, ini sulit toh, makanya harganya mahal. Nah, ini yang kadang-kadang justru yang menjadi kambing hitam kita sebagai pelayan proses perizinan, tetapi sebenarnya pelakunya itu bukan kita. Pelakunya adalah, mohon maaf, teman-teman konsultan itu ketika kemudian kita berikan saran masukan tidak segera ditindaklanjuti. Kita punya banyak pengalaman yang baik. Ketika konsultannya bagus, maka proses AMDAL itu cukup diselesaikan 3-4 bulan. Pernah kita lakukan. Nah, ini sangat tergantung dari konsultan maupun pemerakarsanya di dalam interaksi di Komisi Penilaian AMDAL itu untuk merespon saran masukan dari perbaikan di tim teknis maupun di Komisi Penilaian AMDAL. Nah, selanjutnya
ada beberapa prinsip dan konsep dasar pengaturan AMDAL di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saya tadi juga sudah saya singgung di depan bahwa ada perubahan nomenklatur perizinan, di mana izin lingkungan itu sudah tidak ada lagi. Izin lingkungan kemudian diintegrasikan di dalam perizinan berusaha. Kemudian ada perubahan komisi penilai AMDAL. Tidak ada lagi istilah komisi penilai AMDAL di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut nanti RPP yang disiapkan, nanti tidak akan muncul lagi apa yang namanya komisi penilai AMDAL. Yang ada adalah tim uji kelayakan dokumen AMDAL. Dan proses sidang komisi itu nanti tidak ada namanya uji kelayakan dokumen AMDAL. Kemudian berkaitan dengan keterlibatan masyarakat, itu nanti lebih difokuskan pada keterlibatan masyarakat yang terdampak langsung. Nah, selama ini kan memang kemudian masyarakat terdampak langsung itu eksistensinya tidak terlalu kelihatan. Dengan kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini didorong untuk masyarakat terdampak langsung itu diberikan semacam kesempatan untuk lebih terlibat. Ketika konsultasi publik, kemudian ketika di dalam sidang komisi, ini yang apa suara dari masyarakat yang terdampak langsung ini harus diperhatikan. Kecuali memang di dalam keterlibatan masyarakat ini diberikan kesempatan bagi pemerhati lingkungan maupun LSM juga untuk terlibat di dalam menyampaikan aspirasi di dalam konsultasi publik tersebut. Kemudian ada penetapan kriteria usaha kegiatan yang berdampak penting. Kemudian yang terakhir, itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini diamanahkan adanya integrasi izin PPLH dan andalalin di dalam dokumen lingkungan. Jadi izin-izin PPLH seperti izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah B3, itu semua diintegrasikan di dalam dokumen lingkungan, termasuk andalalin. Andalalin tidak berdiri sendiri, nanti diintegrasikan di dalam dokumen AMDAL. Nah, yang terjadi sekarang ini kan izin PPLH juga berjalan sendiri, kemudian andalalin juga berjalan sendiri. Yang saya kadang-kadang itu dalam bahasa Jawanya ngelus dodo itu berkaitan dengan andalalin. Ketika kegiatan usaha itu berada di jalan, misalnya jalan arteri nasional misalnya, maka dia mengajukan andalalinnya harus ke pusat. Nah, coba misalnya di Ring Road Utara ada orang yang mau mendirikan apotek misalnya. Itu dia harus ngurus andalalinnya ke Kementerian Perhubungan Pusat. Coba bayangkan, disesuai dengan Permen 75-nya Perhubungan itu. Nah, untuk itu kemudian ini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu berkaitan dengan andalalin juga diintegrasikan di dalam dokumen lingkungan. Nah, ini perizinan berusaha. Kondisi existing kita itu ada izin lingkungan, ada IMB, izin mendirikan bangunan, izin usaha, izin PPLH, andalalin, izin lokasi. Nah, ini nanti semua akan terlebur di dalam perizinan berusaha ini. Semangat Undang-Undang Cipta Kerja adalah penyederhanaan regulasi perizinan. Sehingga izin lingkungan, IMB, izin usaha, izin PPH yang macam-macam, andalalin, izin lokasi itu semuanya nanti sudah lebur menjadi perizinan berusaha. Nah, izin lingkungan memang tidak izin lingkungan itu tidak dihilangkan serta-merta. Namun tujuan dan fungsinya itu diintegrasikan di dalam perizinan berusaha. Tetapi terminologi izin lingkungan yang memang atau nomenklatur izin lingkungan itu yang kemudian tidak muncul lagi dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi sebelum keluar RPP baru dan sistem OSS yang ada sekarang ini belum dirubah, kami tetap melayani proses untuk keluarnya izin lingkungan. Karena bagaimanapun kita di Dinas Perizinan ini juga merupakan institusi pelayan publik yang harus jangan sampai ada kekosongan di dalam pelayanan perizinan.
Nah, integrasi persetujuan izin lingkungan itu bisa kita lihat ketika resiko tinggi, tadi saya sudah sampaikan, dokumennya adalah dokumen AMDAL. Kemudian persetujuan lingkungannya berupa SKKLH, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Kemudian untuk resiko yang menengah, itu dokumennya adalah dokumen UKL-UPL. Kemudian persetujuan lingkungannya namanya Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian untuk risiko rendah, SPPL itu nanti kemudian persetujuan lingkungannya cukup NIB. Nah, dari persetujuan lingkungan itu kemudian menjadi prasyarat untuk keluarnya perizinan berusaha. Di dalam perizinan berusaha itu juga dilampirkan metrik LKRPL, yang mana di dalam metrik LKRPL itu ada kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dijadikan dasar untuk kita melakukan pengawasan. Nah, ketika kita melakukan pengawasan, maka ketika terjadi pelanggaran, kita lakukan upaya penegakan hukum administrasi. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di pasal 77-nya maupun di Undang-Undang Cipta Kerja, itu ada kewenangan yang namanya second line enforcement, bahwa menteri berhak melakukan pengawasan jika dianggap terjadi pelanggaran serius terhadap perizinan yang seharusnya dilakukan pengawasan oleh gubernur maupun bupati. Nah, ini kami pernah punya cerita yang agak menarik. Ketika kita nyusun Perda 3 tahun 2015, kita juga menuangkan second line enforcement bagi gubernur ketika bupati atau wali kota tidak melaksanakan kewajibannya di dalam pengawasan. Dan itu disetujui ketika kemudian kita bawa rapat koordinasi di kementerian, banyak provinsi lain itu yang tidak setuju. Loh, kalau di provinsi kami tidak berani melakukan second line enforcement, karena bukan kewenangan kami. Nah, saya jawab pada saat itu tetap menjadi kewenangan gubernur. Kita bisa mengupayakan untuk adanya second line enforcement, karena apa? Gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat. Kita juga memiliki kewenangan yang sama melakukan second line enforcement. Dan terbukti perdanya dievaluasi di Kemendagri juga lolos, di Biro Hukumnya KLHK juga lolos. Itu menunjukkan bahwa kita tidak melakukan pelanggaran di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah pokok-pokok integrasi di dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu diintegrasikan di dalam dokumen AMDAL maupun UKL-UPL. Nah, di sana ada izin pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3 maupun bahan berbahaya dan beracun, ada pembuangan air limbah ke laut, ada pembuangan air limbah ke sumber air, ada pembuangan emisi udara, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, semuanya diintegrasikan di dalam dokumen AMDAL atau KLUPL. Nah, ini juga sebenarnya di Undang-Undang 32 tahun 2009 itu di pasal 123 itu juga sudah diamanahkan sebenarnya. Izin PPLH diintegrasikan di dalam izin lingkungan. Di dalam PP 24 tahun 2018 diulangi lagi bahwa diperintahkan izin PPLH diintegrasikan ke dalam izin lingkungan. Tapi saya juga heran kenapa teman-teman di pusat itu tidak memahami seperti itu. Justru mereka memahaminya diintegrasikan di dalam OSS sehingga mereka memunculkan proses perizinan baru yang mengacu pada OSS untuk izin-izin PPLH. Nah, itu beberapa hal yang bisa menjadi dasar untuk diskusi kita pada siang hari ini. Dan ini beberapa hal yang dari tahun 2015 sampai 2019, beberapa proyek besar yang ada di DIY yang bisa kita sampaikan, ada bandara, kemudian Mataram City, Jogja City Mall, dan sebagainya. Nah, ini rata-rata mereka adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan air yang banyak. Nah, ketika ini dibahas di Komisi AMDAL DIY, kita punya kebijakan ketika dia mengambil air banyak, maka dia harus wajib menggunakan teknologi flushing. Bahwa air limbah yang diolah, kemudian harus dimanfaatkan untuk kemudian
air limbah itu digunakan untuk gelontor kotoran di WC. Sehingga ada 3 hal yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama, air bersih, air bawah tanah yang diambil berkurang, air limbah yang dibuang ke lingkungan juga berkurang, kemudian ada kepastian untuk pemrakarsa itu tetap mengolah air limbahnya dengan baik sesuai dengan baku mutu, karena kalau tidak akan terkena sendiri karena dimanfaatkan langsung untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, sebenarnya ini masih ada beberapa slide yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan regulasi di bidang pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan limbah B3, tetapi rasa-rasanya tidak cukup waktunya, tapi paling tidak bisa saya gambarkan bahwa baik di level pusat maupun di daerah, kita memiliki regulasi yang cukup memadai di bidang pengendalian pencemaran air, udara, kemudian pengendalian kerusakan lingkungan, kemudian pengelolaan limbah B3 kita sudah memadai, tinggal di tataran implementasi, pengawasan, dan penegakan hukumnya. Bahkan kita punya, kalau Mas Yuyun masih ingat, kita punya perda yang agak spesifik, yang Mas Yuyun juga terlibat di dalamnya adalah Perda Pelestarian Habitat Alami. Itu satu-satunya di Indonesia, perda yang kita miliki di DIY itu. Mas Yuyun pada saat itu menjadi narasumbernya di DPR. Nah, itu adalah salah satu keresahan kita di DIY, bahwa kita sudah mulai merasakan adanya flora fauna endemik yang sudah mulai hilang. Nah, kemudian kita juga memiliki beberapa ekosistem yang sudah mulai terganggu, misalnya gumuk pasir dan sebagainya. Nah, kemudian itu kita munculkan dalam satu perda yang namanya Perda Pelestarian Habitat Alami. Saya kira itu beberapa hal untuk bahan diskusi kita siang hari ini. Waktu saya kembalikan pada Mas Yuyun. Terima kasih. Matur nuwun Mas Roro. Ini sangat menarik meskipun tadi ada yang keblabasan ngechat ke semua orang, enggak dong, jujur. Maksudnya itulah sebenarnya menjadi menarik bahwa inilah yang akan teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa itu untuk 1 semester ini, apa yang akan kita pelajari itu seperti itu. Dalam artian ada banyak hal terkait tadi yang terakhir sekali yang disinggung oleh Mas Roro ya, bahwa pembangunan sekian banyak mall di Jogja, misalkan hotel, apartemen, dan sekarang juga masih, saya yakin kalau teman-teman muter-muter saja itu akan kelihatan itu ya, masih banyak pembangunan apartemen-apartemen di Jogja yang notabene saya yakin kebanyakan penghuninya itu malah bukan orang Jogja. Orang Jogja itu malah orang duit gitu Mas Suruh, nggak mampu untuk beli apartemen gitu loh, beli rumah yang agak luas saja agak sulit, apalagi apartemen. Tetapi itulah salah satu permasalahan ketika isu lingkungan itu menjadi sangat erat kaitannya dengan keseharian kita, apalagi kemudian isu lingkungan itu menjadi sangat erat dan sekaligus kadang itu yang ditekan dan tertekan ketika membicarakan masalah pembangunan gitu ya. Pembangunan dengan apapun alasan itu kan untuk kesejahteraan, peningkatan ekonomi dan seterusnya. Tapi di sisi lain seringnya itu isu lingkungan itu juga menjadi isu yang tetap nomor 2 atau nomor sekian seperti itu. Nah, ini pengantarnya nih ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Ini tadi yang dari Insan Kamila, ini Putri ya, tanya kalau pembangunan bandara sendiri ketika kan jelas di risiko bencana ya dengan tsunami dan seterusnya itu kemarin bagaimana Mas Roro dalam proses AMDAL dan seterusnya, mungkin bisa diberikan gambaran bagaimana kontekstualisasi tadi program strategis dengan permasalahan AMDAL yang akhirnya perlu untuk disesuaikan. Yeah. Mungkin sangat respon dulu. Oh ya, untuk yang kasus bandara ya ini memang sesuatu yang
pro dan kontra pada saat itu ketika proses penyusunan dokumen AMDAL untuk bandara ini dilaksanakan. Di satu sisi memang kita tahu persis bahwa lokasi tapak kegiatan bandara itu adalah resiko untuk banjir dan tsunami. Tapi di sisi lain yang namanya dokumen AMDAL itu adalah dokumen yang sifatnya itu ilmiah. Jika kemudian dari proses penyusunan dokumen itu ada teknologi-teknologi alternatif yang kemudian bisa mengantisipasi potensi terjadinya bencana, entah itu nanti bisa mengantisipasi terjadinya banjir, kemudian mengantisipasi terjadinya tsunami dan sebagainya, maka kemudian proses AMDAL itu bisa berjalan kemudian disetujui. Karena nanti dari aspek kemudian yang muncul misalnya bangunan gedungnya seperti apa yang tahan gempa dan tsunami, kemudian bangunan gedung yang seperti apa yang nanti untuk antisipasi terhadap banjir, itu sudah ada kajiannya dan itu dituangkan lebih dalam di dalam dokumen AMDAL-nya. Walaupun secara persis saya tidak mengikuti langsung karena yang namanya bandara internasional, proses penilaian dokumennya ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Dan kita pada saat itu hanya diundang sebagai peserta di dalam sidang komisi. Dan pada saat itu yang berangkat justru ada dari UGM pada saat itu Pak Dharma yang mewakili dari kita di Komisi AMDAL. Sehingga perkembangan seperti apa persisnya di dalam proses penilaian dokumen AMDAL untuk Bandara Zia, saya tidak tahu persis, tetapi prinsip bahwa kegiatan yang direncanakan ketika dibahas AMDAL-nya dan di situ memang ada potensi-potensi tertentu, maka kemudian di dalam dokumen AMDAL-nya itu dibahas dari aspek teknologinya seperti apa. Apakah masih memungkinkan kemudian rencana proyek itu diteruskan. Nah, kalau tidak memungkinkan, maka kemudian bisa dokumen AMDAL itu ditolak. Nah, saya kasih contoh misalnya, kita pernah di Komisi AMDAL DIY menolak dokumen AMDAL untuk PT Awani yang mau mendirikan hotel di Parangkusumo. Nah, konsepnya seperti di Bali di Nusa Dua. Nah, cuman dari situ setelah dibahas di dalam tim teknis, di sana banyak memunculkan hal-hal yang sifatnya itu tidak bisa ditanggulangi. Yang pertama misalnya dari sisi budaya. Di Parangkusumo itu di sana ada ritual dari keraton yang setiap malam Jumat Kliwon itu dilaksanakan, itu akan terganggu, itu yang pertama. Kemudian di situ ada gumuk pasir. Nah, gumuk pasir ini juga akan terganggu proses pembentukan sendunya ketika dibangun hotel itu. Kemudian yang ketiga, itu akan terjadi perubahan dari yang dulunya pantai itu menjadi public beach, menjadi private beach. Karena seperti di Nusa Dua itu orang masuk ya harus masuk ke hotel itu kalau mau menikmati pantainya. Nah, dari tiga hal tersebut, kemudian kita menolak dokumen AMDAL-nya. Tetapi untuk kasus yang bandara ini mungkin mirip dengan kasusnya ketika Queen of the South akan menambah bangunan dengan ketinggian 5 lantai. Nah, dari kajian AMDAL yang dimasukkan di Komisi AMDAL DIY, kemudian dikaji oleh pakar KARS, kemudian juga ada pakar dari teknik sipilnya, kemudian harus menyampaikan sebelum dokumen AMDAL ini dibahas, ada kajian geolistriknya. Karena di bawahnya itu adalah merupakan tanah kars yang kemungkinan ada aliran air bawah tanah atau sungai bawah tanahnya, yang kemudian ada rongga-rongganya. Nah, dari situ hasil kajian geolistriknya tidak memungkinkan untuk 5 lantai, maksimal hanya 4 lantai. Nah, dari situ kemudian kita bisa merekomendasikan pengembangan untuk Queen itu maksimal 4 lantai. Nah, kita identikan dengan yang bandara itu. Mungkin ada beberapa
rencana kegiatan yang kemudian harus disesuaikan ketika proses dokumen AMDA itu dibahas. Saya kira itu, Mas Yuyun. Oke, baik. Jadi memang kalau saya pikir kalau ini rekan-rekan mahasiswa itu tadi seperti disinggung oleh Mas Roro ya, ada Queen of the South. Mungkin kalau rekan-rekan mahasiswa malah hafal itu, ada hotel yang apa di Pantai Gunung Kidul ya Mas ya, itu ya? Ya, itu di atas Parangtritis, Mas. Oh, di atas Parangtritis ya? Ya. Malah ya yang kemudian menawarkan apa pokoknya view-nya bagus, kolam renangnya Ya. mepet pinggir itu kan gitu. Jadi maksudnya di pinggir pantai itu Jogja itu kan terkenal dengan wisatanya itu macam-macam bisa dijual ya, sehingga permasalahan lingkungan itu sama seperti yang tadi disinggungkan, sehingga ada apa ya, ada banyak sebenarnya ketersinggungan yang tidak serta merta bisa kita katakan wah ini nggak boleh, ini boleh dan seterusnya, tapi ada sekian banyak perhitungan ilmiahnya untuk itu. Ini ada yang mau bertanya secara langsung, silakan Dek Weli. Saya persilakan. Ya, monggo. Dengar nggak, Mas? Ya, dengar, silakan. Oke, Mas Ruru, saya mau bertanya. Ya. Jadi, ini juga ada kasus, tapi kasusnya bukan di Jogja, tapi juga di Jawa Tengah. Dan ini kasusnya itu, saya lihat itu transisi antara Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang Minerba yang baru. Jadi ini terkait kasus pertambangan pasir, di mana dalam kasus tersebut itu berada di Jawa Tengah, Boyolali, di mana pertambangan pasir itu UKL-UPL, di mana dokumen lingkungannya itu UKL-UPL, dan di DLH itu bukan mengeluarkan izin lingkungan, tapi dia memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan UKL-UPL. Dan misteriusnya dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal ini sudah mengeluarkan izin usaha pertambangan. Dan itu bagaimana, Mas? Soalnya izin lingkungan tidak ada, tetapi izin usaha pertambangan itu sudah dikeluarkan. Apakah dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal itu ada pertimbangan lain ketika tidak adanya izin lingkungan itu atau gimana? Dan ketika itu masuk ke dalam petun, di petun itu dikatakan bahwa itu tidak ada lagi kewenangan dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal untuk mencabut izin tersebut karena itu sudah dikerahkan ke pusat. Padahal dalam Undang-Undang Minerba itu dikatakan bahwa ada masa itu 6 bulan setelah undang-undang itu berlaku. Itu bagaimana, Mas? Terima kasih. Ini bisa langsung saya jawab ini, Mas Yun. Oke, monggo. Baik, jadi ini kasus yang sangat menarik. Kebetulan di Jogja juga banyak izin penambangan pasir yang kita layani. Nah, jadi kalau kita bicara perizinan di bidang tambang pasir, maka kita bagi ke beberapa tahapan. Yang pertama, ketika pemrakarsa itu mau mengajukan permohonan izin di bidang pertambangan, terus mengurus apa yang namanya wilayah izin usaha pertambangan. Nah, wilayah izin usaha pertambangan ini itu yang mengeluarkan rekomendasinya adalah dari Dinas Tata Ruang, kemudian dari ESDM dan juga dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Nah, 3 institusi ini yang memberikan rekomendasi untuk keluarnya yang namanya wilayah izin usaha pertambangan. Yang mengeluarkan nanti WUB ini adalah Dinas Perizinan. Nah, ketika WUB atau wilayah izin usaha pertambangan ini sudah keluar, maka mereka selanjutnya mengajukan permohonan izin untuk UP eksplorasi, izin usaha pertambangan eksplorasi. Nah, ini dalam IUP eksplorasi ini kemudian diwajibkan menyusun FS, Visibility Studies, kemudian juga menyusun bagaimana mereka reklamasi gas tambang dan sebagainya. Nah, dari IUP eksplorasi untuk menuju ke IUP operasi produksi itu memang beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, dari beberapa syarat yang dipenuhi itu salah satunya adalah izin lingkungan. Nah, izin lingkungan itu adalah syarat mutlak untuk keluarnya IUP operasi produksi.
izin lingkungan itu bisa dokumen yang disusun dalam bentuk AMDAL, nanti keluar SKKLH, kemudian keluar izin lingkungan. Kalau kemudian dokumennya adalah dokumen UKL-UPL, maka yang setelah dokumen UKL-UPL disetujui keluar yang namanya rekomendasi UKL-UPL. Nah, rekomendasi UKL-UPL nanti yang kemudian mengeluarkan izin lingkungannya adalah Dinas Perizinan di kabupaten. Kalau lingkungan hidup itu biasanya mengeluarkan rekomendasi saja. Jadi rekomendasi dari pemeriksaan UKL-UPL itu untuk kemudian dikeluarkan izin lingkungannya di Dinas Perizinan atas nama Bupati atau Wali Kota, kalau di provinsi atas nama Gubernur. Nah, kemudian dengan berbagai syarat itu baru dikeluarkanlah apa yang dinamakan IUP operasi produksi untuk bisa pemrakarsa atau pemohon izin itu melaksanakan kegiatan tambang. Nah, kalau salah satu prasyarat untuk keluarnya IUP operasi produksi itu tidak dipenuhi, maka kemudian ya sebenarnya cacat hukum keluarnya izin itu. Kalau kemudian izin lingkungannya belum ada, berarti ada suatu persyaratan yang belum terpenuhi. Mestinya kalau digugat di PT UN kalah itu. Dinas Perizinan pasti kalah karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Nah, kami pun ini sedang berproses. Kita di Dinas Perizinan ini mengeluarkan izin tambang dan ada gugatan dari warga masyarakat di Serandaan melalui PKBH FHUGM loh ini, yang kuasa hukumnya berhadapan dengan kami di Dinas Perizinan. Nah, itu mempermasalahkan berkaitan dengan persyaratan keluarnya IUP operasi produksi itu dengan kewajiban sosialisasi. Mereka menganggap bahwa sosialisasi itu belum dilaksanakan gitu. Padahal kita tidak mungkin kami di Dinas Perizinan di DIY itu kemudian mengeluarkan izin tanpa ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemrakarsa kepada masyarakatnya. Dan kami buktikan di pengadilan bahwa sosialisasi untuk persyaratan IUP operasi produksi itu sudah kami laksanakan dengan bukti berita acara, kemudian tanda kehadiran dan sebagainya. Nah, saya tegaskan bahwa kalau kemudian persyaratan untuk keluarnya IUP operasi produksi itu tidak terpenuhi, maka sebenarnya izin itu dikeluarkan, izin yang dikeluarkan itu cacat hukum dalam prosesnya. Saya kira itu. Ya, nggih, matur nuwun Mas Suruh. Ini ada yang menyambung pertanyaan. Sebenarnya kalau di Undang-Undang Cipta Kerja kan ya sambil kita menunggu PP-nya seperti apa ya, tetapi Undang-Undang Cipta Kerja itu kan secara tegas membatasi keterlibatan masyarakat, Mas Suruh. Terutama hanya untuk masyarakat yang terkena dampak langsung. Itu kira-kira gimana Mas Suruh terkait dengan beberapa tadi cerita yang sebenarnya hitungannya banyak lah, masyarakat tidak atau keterlibatannya tidak terlalu kentara, tapi apalagi ketika Undang-Undang Cipta Kerja justru malah tambah membatasi. Monggo disuwun pendapatnya nih. Nah, sebenarnya di Undang-Undang Cipta Kerja itu menjawab apa yang sedang dalam proses kami di gugatan PT UN itu, Mas Yun. Karena kalau kita lihat, kalau kemudian kita membiarkan masyarakat untuk di luar masyarakat yang terkena dampak langsung untuk terlalu berinteraksi di dalam proses perizinan itu akan mengganggu investasi. Contoh kasus untuk dalam gugatan kami di PT UN setelah kami cermati, mereka yang menolak itu adalah mereka yang lokasi tempat tinggalnya itu agak jauh dari kegiatan penambangan itu. Justru masyarakat yang dekat, yang terdampak langsung itu setuju. Nah, ini salah satu bukti yang kita sampaikan di dalam persidangan bahwa masyarakat yang terdampak langsung, karena kita kalau bicara dokumen lingkungan, entah itu AMDAL atau KLUPL kan ada batas wilayah studi, terutama batas sosialnya kita juga dapatkan. Nah, mereka itu ada yang di luar batas sosial, ada yang ada di dalam batas sosial tapi jaraknya sangat mepet gitu loh, sangat jauh gitu, tidak terdampak langsung. Sehingga ini kalau menurut saya justru dengan memfokuskan keterlibatan masyarakat itu pada masyarakat yang terdampak langsung itu justru
memang orientasinya supaya jangan sampai mengganggu investasi yang sebenarnya mereka secara tidak langsung mendapatkan dampak tersebut. Saya kira itu. Nah, kemudian menjawab lagi tadi berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba yang disampaikan bahwa kemudian pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan lagi. Tadi sudah disampaikan oleh siapa tadi? Mas siapa? Mas Beli ya? Beli. Ya. Mas Beli. Nah, tadi disampaikan bahwa ada surat edaran dari Dirjen Minerba bahwa untuk 6 bulan ke depan dan juga di ketentuan peralihannya, maka izin berkaitan dengan proses penambangan itu bisa difasilitasi oleh provinsi, tetapi khusus untuk peningkatan dari IUP eksplorasi ke IUP produksi. Tapi kalau mengajukan izin dari awal tidak bisa dilayani, tetapi kalau hanya peningkatan sudah berproses, kemudian sudah dapat IUP eksplorasi, ditingkatkan menjadi IUP produksi, bisa dilayani sampai dengan 6 bulan, sampai dengan 10 Desember tahun 2020. Nah, setelah itu memang kita tidak bisa melayani lagi karena kewenangannya ada di pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Saya kira itu, Mas. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan Mas Roro terkait dengan bagaimana penambangan pasir di Jogja itu hitungannya masih cukup banyak untuk golongan C atau yang sampai istilahnya memotong bukit dan seterusnya. Gimana menurut pendapat Mas Roro? Oh, iya. Jadi kalau untuk penambangan kita bisa kita bisa bagi untuk penambangan pasir dan batu di sungai. Ada juga penambangan untuk penambangan tanah batu kapur, untuk tanah uruk dan sebagainya. Jadi kalau untuk penambangan batu kapur, kita memang sudah ada kawasan-kawasan tertentu yang boleh ditambang. Tapi ada juga kawasan-kawasan tertentu yang masuk dalam kawasan lindung geologi yang tidak boleh dilakukan kegiatan penambangannya. Itu sudah kita batasi. Kemudian untuk penambangan tanah uruk, ada beberapa lokasi di Kulon Progo terutama, itu memang lokasinya memang peruntukannya untuk kegiatan penambangan. Dengan kegiatan penambangan itu yang dulunya tanahnya itu ekstrim, kemudian bisa dirubah peruntukannya untuk perkebunan atau untuk perumahan. Itu masih bisa kita layani. Kemudian untuk yang penambangan pasir dan batu di sungai, nah ini kita sudah mulai membatasi. Karena sudah banyak kegiatan usaha yang ada di kegiatan penambangan pasir dan batu itu yang sudah mengantongi izin, sehingga sekarang ini ada penambangan pasir yang dilakukan oleh pemrakarsa, dalam hal ini adalah PT, ada yang penambangan pasir yang dilakukan oleh rakyat yang namanya IPR. Nah ini banyak yang turun ke sungai untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut, sedangkan depositnya sekarang sudah mulai habis. Nah, nanti kalau kemudian ada erupsi, kemudian terbawa hujan, masuk ke sungai lagi lah, nanti ada semacam evaluasi lagi berkaitan dengan izin itu. Saya kira itu, Mas. Oke, matur nuwun. Oke, ini sudah hampir 12:30. Kesepakatan kita kemarin kita tidak lebih dari jam 12:30. Masih ada mungkin mau ditanyakan pertanyaan terakhir mungkin dari teman-teman? Atau dari Bapak Ibu dosen yang ikut? Bu Fajar, Bu Dinar, mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, kalau nggak ada, matur nuwun sangat Mas Ruru atas kesempatannya dan sekaligus bagi ilmunya ke kita semua. Yang ini kan akan beda ya teman-teman semua mengawali perkuliahan dengan mengetahui isu lingkungan dari praktisi kan gitu kan, dalam artian dari yang memang berurusan langsung, memang akan tadi seperti disinggung bisa jadi memang dari sisi investasi pelaku usahanya itu sudah pol-polan gitu ya Mas ya, dalam artian tenanan kalau
menyesuaikan dampak lingkungannya, pengelolaan lingkungannya itu sangat pol-polan, sangat serius, sehingga pada beberapa aspek akhirnya ada beberapa isu yang memang keterlibatan masyarakat kalau yang selama ini terjadi biasanya melarah-melarah kan gitu. Istilahnya kalau besok kita bisa didiskusikan lagi ketika perkuliahan ya, misalkan kasus bandara itu kan salah satunya sebenarnya justru warga-warga yang notabene itu alas haknya itu minim sekali yang bermasalah sampai akhir kan gitu, gampangnya gitu kalau kemudian kita membicarakan. Memang nanti kalau kemudian diisukan kepada isu hak asasi manusia dan seterusnya memang akan lebih berkepanjangan, tetapi pada satu aspek ketika penyeimbangan istilahnya ya, itu kan menjadi satu penyeimbangan antara kepentingan ekonomi, terus kemanfaatan sosial dan sekaligus kelestarian lingkungan, itu yang menjadi isu mendasar justru ketika kita membicarakan bagaimana hukum lingkungan itu bisa berperan di sana. Saya menambahkan sedikit Mas Yun. Gimana nggih, monggo. Ini karena tadi berkaitan dengan alas hak, saya juga punya pengalaman menarik yang kasus PT UN ini, Mas. Yeah. Jadi mereka yang menggugat ini terutama mereka yang menguasai wedi kengser yang ada di tengah sungai. Okay. Nah, ini kan dia tidak memiliki alas hak apapun sebenarnya terhadap tanah itu. Tanah itu adalah tanah negara, tetapi mereka mempermasalahkan penguasaan yang mereka laksanakan selama ini, dia mendapatkan manfaat ekonomi. Manfaat dari pasir itu. Tapi kemudian sekarang dengan adanya kegiatan penambangan itu kemudian hilang manfaat ekonominya itu. Mungkin itu tambahan. Oke. Jadi memang akhirnya dimensi permasalahan lingkungan itu akan sangat banyak. Besok kita lanjutkan pada perkuliahan. Mungkin Mas Ruru saya minta untuk closing statement mungkin atau sekaligus pesan ini buat teman-teman mahasiswa yang masih semangat baru ini. Wah, ini yang jelas gini, karena saya sesama alumni ya, dan kebetulan saya dulu dari ambil skripsinya juga dari lingkungan hidup, saya dulu dibimbing oleh Prof. Kusnadi. Nah, saya harap rekan-rekan yang nanti kemudian mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum UGM ini dari aspek lingkungan, terutama walaupun nanti kemudian tidak mengambilnya di lingkungan hidup, tetapi paling tidak harus membekali diri karena yang namanya aspek lingkungan itu aspek yang menyentuh hak yang paling dasar, sehingga ini merupakan modal bagi kita ketika memasuki dunia kerja, karena semuanya itu terkait dengan lingkungan hidup. Saya kira itu, Mas Wahyu. Oke, matur nuwun. Closing statement yang sangat urgen, penting dan mendasar. Matur nuwun Mas Luru atas waktunya, atas ilmunya, dan semoga sehat selalu Mas Luru. Amin. Dalam beraktivitas. Berarti begitu ya rekan-rekan mahasiswa, dengan ini berarti kuliah tamu ini kita akhiri. Jangan lupa tadi pesan mendasarnya bahwa nanti kita akan diskusi selama 1 semester ini beberapa isu-isu lingkungan itu ada yang mulai dari simple sampai kemudian kompleksitasnya banyak, dan itulah yang dinamika yang kemudian perlu hukum pun perlu arif untuk melihatnya. Mungkin itu berarti saya akhiri. Sekali lagi matur nuwun Mas Ruru, saya akhiri. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk semuanya. Arang nggih Mas Ruru, pamit monggo. Matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih.